yaitu tetap pendekatan-pendekatan yang lemah lembut menunggu ajaran daripada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada Nabi Musa yang lebih paripurna ajarannya. Pendekatan yang main pedang atau main senjata yang merupakan pendekatan yang terakhir. Kita membaca dalam literatur sejarah bahwa Yohana Salah Khalid bin Walid, Panglima Perang Jenderal Islam yang cukup baik dan jasa, menyatakan putuk bintang bahu hang ada bintang putuk limon hanapan hak Khalid bin Walid luar biasa. Putra dengan misinya dalam Islam. Ho yang ngejak 4 tanah manteng sampai dibebaskan oleh Khalid bin Walid. Nyan nepedong maju pasukan kira-kira nepedong kemah maju pasukan ke sejumlah pasukan penduduk Ibero bak binih kota yang ingin ditaklukkan. Kemudian sana langsung berserang itu tiba kirim utusan ini, kirim surat ini. Di antara surat yang paling masyhur dikirim oleh Khalid bin Walid kepada Fibro Raja di daerah Damaskus, yang Damaskus masanya mantan dikuasai oleh Romawi Timur, Rum, bernama Yohana Salah Hurmus, yang dalam pulasan Nurul Yakin dan Nurul Kiban surat Khalid bin Walid asli taslim atau inti mana? Hai awakah bangsa Romawi katamong Islam menyebabkan tamong Islam selamat. Wa illa menyahana katim tamong Islam fakat yati na ilaika sungguh akan datang kepada engkau satu kelompok yuhibbunal maut yang mereka mencintai kematian kama tuhibbunal hayat sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Menang sagai bertaan kata mau Islam Tuhan menyebabkan tamong selamat nyawa selamat harta menyahana sebagaimana kala ketika dengar Rasulullah kala kedik nyana parukan kamu yang hawa tak mati, yang memilih kematian, yang mencintai kematian, lagi awakah mencintai kehidupan mana? Sehingga dengan ancaman-ancaman yang lainnya berupa propaganda yang lainnya, sebahagian daripada masyarakat Romawi lagi masanya memeluk Islam dengan sukarela. Walaupun memang yang memang mantan bejat-bejat yang berpihak kepada bangsa Romawi raja masanya Heraklius ikut berperang dan bertempur. Yang merupakan jurus terakhir yang dicok oleh Khalid bin Walid. Bahwa tekadikna peringatan yang lainnya, kemudian segala menyerang sudah dibetuknya ditanya siap melakukannya. Tapi tidak dibetuk lagi bawahnya. Kadang berubah titik. Kirimlah utusan ini. Ya, ternyata utusan yang itu dahulu berarti yang menang hanya pilihan lain. Angkat senjata kan. Kaget yang mana? Muprang apa saja. Nya merupakan secara garis besar perkembangan Islam yang di bumi Syam masanya yang oleh para sahabat-sahabat walaupun memang siap dengan senjata tapi senjatanya merupakan menyen yang paling sulit. Mungkin takdir menolak jurus pamungkas paling akhir menyahana empat kekumpulan itu. Hadirin sekalian, hormat taklim wal ikraman wa mahabbah. Awalan tentu kami haturkan kepada sahibul majlis Abi Jul di tempat menanjik kawasan santainya sahibul Nahdah Sirul Muqtadin, yaitu koordinator forum majlis Ta'lim Sirul Muqtadin Perlak Raya Abia Nadar, bersama dengan rekan kolega yang menciptakan tandem duet ulang tegun ganda putra hoyang bijak dari dua ulangnya dalam memperjuangkan Sirul Muqtadin dan dalam memperjuangkan agama Allah, yaitu Tengku Nadar. Tentu kami berharap bahwa ulangnya dua dan kami bersama Bandung lebih berkat kemuliaan Allah Ta'ala, menuju sehat tetapi Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Anak wajib hormat ta'zim
kepada Pak Gesi Kampung Tualang Pati, kepada seluruh perangkat kampung Tuhalapan, kaul-kaul pembangunan, kepada unsur-unsur kepemudaan dan segenap lapisan masyarakat Tualang Pati. Wabil khusus tentang para umi-umi, mak-mak dan tuan, wabil khusus tentang umi-umi, mak-mak dan tuan, kakak maupun yang seumuran, adik-adik Bandung, hadirin, mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian, tentang tujuan kita yang hadir ke ni Allah yang berbahagianya sedikit banyak wadah bekah oleh gure dalam rangka pengajian ini, kemudian dan lebih-lebih pada juga kuno bahwa menjadi tempat lain balai-balai lain dan nanti kelahiran baginda Nabi, dengan kata lain tanya takut nak kahuni mode, kemudian ino tanya hawa dicip. Nah, ini tentang tujuan yang cukup mulia bagi kita orang Bandung. Segala jerih payah kita ini, mulai daripada mungkin tak persiapkan segala bentuk konsumsi, kemudian tak hadir tenang, segala bentuk materi yang kita korbankan, tenaga yang kita curahkan, nyatakan Bandung nah nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sebenarnya tuan walaupun jaring-jaring hadir keno berkeinginan meno ada hadir keno di logo ada feedback dalam keadaan lagi melupa dibanding dalam keadaan tak duduk nantang mustahil lah nantang tadi mendengar nasihat dan hana lupangka memang adian hadir keno katanya yang laporan sementara daripada sahibul majlis Tungkuju pada bekah kanduli maulid kira-kira boh dua menangan tahu insyaallah lenggan. Tapi ternyata memang hajat orang luar biasa balong-balong dilingkurnya nang balong-balong na diudiunya na idang-idang kan nabrakan-brakan ini luar biasa bedalung-dalung. Kemudian yang menangan yang ramai dia punya mega luar biasa alhamdulillah. Tentu saja tuan tersanjung secara pribadi walaupun risiko ada yang memang nampaknya kadang-kadang betul di para alim ulama yang mana salah tur lautan tazdat kubban berkunjunglah jarang-jarang maka akan bertambah kecintaan. Mungkin yang sering-sering itu benar kadang pembahasannya. Nah, tapi yang kata-kata juga kadang hikmah tersendiri. Allah Taala yang itu. Hadirin sekalian, jadi baik dekat ucapan yang lain boleh tentang dengan BIT daripada tema kita yang memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita masuki dalam acara yang lagi nyerupa. Kemudian kira-kira 15 atau 20 menit ke depan untuk sama-sama kita simak sekedar kemampuan daripada William Jong Ino untuk menyampaikan beberapa hikmah, beberapa keutamaan daripada Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Karena memang masyhur juga oleh para ulama, hana afdal kita hadiri majelis maulid menyoknya baju-baju bendong karena ilmu pihak. Nah, dibaca minimal 4 macam. Pertama, tentang zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, imanna membaca tentang sirah Nabi
sejarah Nabi, minimal bagian-bagian terkecil. Nya dan ucok dari pun lahir Nabi sampai urawa Nabi ente hante wate. Kemudian selanjutnya membaca hikmah 2 ayat Al-Quran dan diikuti dengan kata-kata mau'izah, kata-kata nasihat. Ente katanya inginkan ya Allah yang berbahagianya, wate tawa rumah, wate kisah tempat masing-masing. Guna keinginan aja, guna dapo, ketumpuh mana po, tapi guna sesuatu pesan dalam dada itu, atau guna sesuatu yang berpikir dalam hati itu berdasarkan jejak perjuangan baginda Nabi untuk sama-sama kemudian kita nyoba aplikasikan dalam kehidupan sirah. Iban yang setuju lagi nya? Apa ibu deh iban? Nah, lehernya zaman baru ditutup dengan biafah, yaitu menjamu maka insyaallah akan kita rasakan. Mungkin tegalok berangkat kena mungkin kono hari kena baju lapor jadi di rumah karena memang wate seoro menyamang ni. Nah, berbeda cerita yang memang juga di Fahibul Majlis mungkin kau tidak oro. Yang memang imam jawro ini yang memang katro wate po 12 nya empat 5 betul baju. Nah, sore mengali dapat kadingat ke pula ini. InsyaAllah tanya orangnya fokus ya. Pertama ingin kita sampaikan yang bahwa kibat raya rasa cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita kibat raya rasa cinta. Nah, karena li Allah Taala li kita pertama-tama ada buku yang bahwa le Allah mempuji baginda Nabi sebagai makhluk yang paling sempurna dalam dunia, syariatnya yang paling sempurna dalam dunia. Faqad nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin, yang berkali Imam Al-Buziri dalam Qasidah Quran bahwa tinggi derajatnya, senior derajat Nabi kita nyonya fi khalqin, pertama dalam bentuk ciptaan, postur tubuh. Anak tertilah baju mulai daripada ujung sampai ujung kaki, postur tubuh baginda Nabi yang paling utama fi khalqin wa fi khuluqin, dan yang kedua yaitu pada akhlak, pada perangai, pada tata krama, sehingga disanjung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa karena kegata Hairul Mukmin Bandung dalam diri baginda Nabi yang disebut dengan Rasulullah putrana yang uswatun hasanah, yaitu suri teladan yang bro jiran kire bakun Nabi umandang, karena hana pun Nabi yang terlarang bak Nabi nya mendekeji dari Allah Taala beile dan bukan mencapai atau berkubur hari bun mugru biha hana nyamanan bak Nabi. Segala sesuatu yang nebubut di Nabi mandung menjadi syariat, mandung menjadi nampak jelas bagi kita ini. Maka melaginya cerita di maka menyalaginya cerita dumnan yang puja-puja oleh Allah Ta'ala baginda Nabi sebenarnya menolak. Aku manfaat oleh pujian kita kepada baginda Nabi. Ya Allah Ta'ala bagi tanjung Nabi cukup beramanya. Kita nyawa manusia kita apa ada yang puja-puja Nabi? Apalah guna pujian kita itu? Tapi puji kita. Tanya inginkan bagaimana? Kita nyawa ingin tak puja guru-guru yang ngepuja oleh Allah Subhanahu. Ingin kita sanjung urun-urun yang sanjung oleh Allah Ta'ala. Ingin kita sayang urun-urun yang disayang oleh Allah Ta'ala. Karena pujian kita anak itu berapa? Allah Ta'ala dipastikan ke Nabi Muhammad na uswatun hasanah. Karena yang mari Allah yang mari. Yang lainnya itulah kita mari kita. Mana ini? Cuma hanya ingin saya berkah kata-katanya. Inginkan kita bahwa segala sesuatu yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala belum gunanya kita bagiannya, karenanya bagian daripada taat lillahi ta'ala. Segala sesuatu dalam bentuk, segala sesuatu dalam Al-Quran
oleh Allah Subhanahu wa selalu menyanjung-nyanjung. Segala sesuatu wajib sebut nama Allah, kebanyakan sebut nama Rasul dalam Al-Quran. Allah wa ati'ur Rasul. Nutuki pangkal ya Allah Ta'ala. Nusanjung-sanjung, nukudu ibinih. Nama Allah bersanding dengan nama Rasul. Anak lain. Anak dengan ujian lain. Akan dipegang oleh Sayyidi Habib Umar Al-Hafidh. Kalau tidak ulama memang hanya manfaat ujian-ujian dengan guna lidah dan yang berjauh-jauh mana. Putra cuma dengan tak istifadah lagi bukan. Tak cukup faedah lagi dengan. Karena di Allah Taala akan begitu memuja Nabi Nabi Muhammad, maka kita ingin diberi bagian dalam pujiannya. Walaupun katanya memang tidak seberapa pujian ini. Menang derajat cinta Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Hadirin dan hadirat sekalian, maka yang menang di antara keutamaan yang ma'ruf hikayah oleh para guru alim ulama menanti termaktub dalam berbagai literatur kitab. Ingin kita hadirkan beberapa mantan dalam kesempatan ini sejauh kemampuan daripada Al-Faqih. Pertama, Nabi warid dalam riwayat si berangkato yang hanatin mudulawil ia ridul akubah. Nah riwayat bahwa urangnya berdosa genang zikta. Sebaliknya kita biasa lagu Nabi kan macam-macam lah redaksi lagu menyatakan Nabi Muhammad biasa sallallahu alaihi. Tapi menyedera oleh Allah Ta'ala. Allah tadi dapat Allah, tapi hanya dapat terus Allah Ta'ala. Hanya keancam ya Allah Ta'ala dengan doa. Nah pernah dengar dalam ayat atau dalam Al-Quran di berangkatau yang disebut nama lu dari Allah, kemudian hanya ikut Ta'ala, artinya hanya dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala pray dengan berkat. Tapi tidak dengar Nabi itu. Tidak Nabi. Di berangkatau yang anak dilakukan Nabi. Nada dengarlah putra ancaman di neraka sa'ada mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumil Jumat, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mimbar pada Jumat. Kemudian dalam satu langkah menaiki mimbarnya ngetur di Nabi, amin. Kali kedua ngetur di renyang kedua, amin. Renyang kedua ngetur, amin. Raya ngetur aminnya sehingga didengar oleh para sahabat-sahabat yang lain. Maka di antaranya tanya, ya Rasulullah bunuh nalur dengar roh hang ngetur amin hang bunuh. Bakwate ngelik ketur mimbar putrana. Maka di antaranya di antara dipegang Nabi menolak gejak Jibril baklum menepegang baklum ya Muhammad di berangkatau di antara umat-umat kata bahawa tehana itu pun nama kata tapi hana yang terlawat juga tak yang terbutuh bagi ini. Makanya Rabbul Amin menang bandingannya. Bahkan warid dalam hadis yang masyhur, al-bakhilu man dzukirta indahu falam yusalli alayya. Kau orang kirinya dalam dunia yang kau al-bakhil man dzukirtu indahu, urang-urang yang ordena yang sebut nama lum falam yusalli alayya, hanya dia berlawat belum menang fadilah Nabi. Gepuik lebih dari Allah Ta'ala. Kudrawan hana dihiraukan, hana tawfik subhanahu wa ta'ala. Tapi punya hana tahu berlawat ke Nabi, bahwa dia tersebut nama Nabi hana tahu berlawat dengan pres terbutuh. Firman syafaat, walaupun sejauh ada perasaan ada masalah terbutuhnya, tak ada macam pendapat seringan-ringan pendapat ulama maknanya firman syafaat, iaitu tertegak syafaat daripada Nabi. Di berangkat yang sebut nama Nabi tapi hanya tahu berlawat ke Nabi, maka harum sunnah, harum syafaat ada urungnya, harum syafaat Nabi ada urungnya. Menang utama itu Allah Ta'ala derajat
luar biasa. Ini mana? Nah, guna dia dengan mana? Sebenarnya ya. Selanjutnya, nah, dalam Al-Quran, dalam berbagai macam ayat Al-Quran, mulai daripada Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, oleh Allah Subhanahu wa taala nuhui para nabi-nabi yang menuruti dengan amalan dulu. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, mandu nuhui dengan nama. Bandu nuhui dengan nama. So, dalam Al-Quran disebutkan ya Allah Ta'ala, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Adam, itu Nabi Adam. Nabi Adamnya Nabi bukan lah. Nabi, tapi hanya gelarnya Nabi kan. Imagine, ya Adam namanya Allah. Wahai Adam, turun kata bersama Siti Hawa dari surga menuju umur. Ya. Kemudian, ya Nuh, Nabi Nuh. Ya Nuh, ihbitu bisalamin minni wa barakatin. Hai Nuh, turun kata dari beda katanya banjir hanali dengan selamat kata. Menang gue Allah ke Nabi Nuh. Kemudian ke Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, sungguh telah betullah lumpuh kata ni Pak Uronya. Ya Ibrahim. Nabi Musa lagi nanti. Ya Musa la takhaf. Wahai Musa, kata beliau dulu firman. Menanjit ya Zakaria. Ya Yahya, khudil kitab bi quwwah. Bandung oleh Allah Taala nuhui nabi-nabi dengan nama sendiri. Tapi berarti dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala hanya pernah nuhui, hanya pernah memanggil, hanya pernah menyeru Nabi Muhammad dengan nama langsung. Dibaca dengan gelar. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, mengandung gelarnya. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahzur, hingga akhir ayat. Bandung ya Allah Ta'ala nuhui dengan munya Nabi Muhammad nuhui dua panggilan nama. Maka memang kita dianjurkan mengetahui baginda Nabi dan Muhammad dibancing dengan gelar Rasulullah, Nabiullah, Khataman Nabi, Abul Qasim, Taha, Yasin, sebagaimana menulis dalam Dalailul Faid. Hana nuhui oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran nama Nabi Muhammad kecuali bab 1, 2, 4 yang Allah Ta'ala ingin menyampaikan, ingin menyatakan, ingin memproklamirkan kepada umat manusia, ingin memegah oleh Allah Ta'ala kepada umat manusia. Muhammadnya butui Rasulullah, maka itu oleh Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Hai Muhammad yang berkata dikata hai turun mandung manusia mandung bahwa dia itu seorang rasul. Kena tegaknya yang bernama Muhammad adalah hidro rasulnya. Punya tuhui dan tu ya Muhammad benar. Tapi punya nabi-nabi yang lain nuhui dengan nama sendiri. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim ada pernah. Bahkan di berangkat yang hui Nabi dengan nama-nama, dengan nama Nabi langsung yang diwaris sebagai mukubah. Yang lagi Abu Lahab hui Nabi, lagi Abu Lahab hui Nabi. Hai Muhammad wajah leh, hai Muhammad wajah mana? Waris mukubah, yaitu waris bahwa ulungnya sekurang-kurang lagi dan kahun, yaitu irmanus syafaat, tertegak syafaat. Dilarang ditanya ahli Nabi Muhammad dengan Nabi dengan nama dunia, dengan nama Nabi. Memang ditanya ini ada pakai nama panggilan lain yang bagus karena Nabi tidak
tidak ada lagi di hadapan kita. Tapi tidak salah bahwa kita memanggil Nabi. Tapi seharusnya jangan memanggil dengan Nabi dengan nama Tok. Ya Muhammad, ada dari buku amatnya yang bumbu baik lagi. Ya Rasulullah, ketika ziarah kepada Masjid Madinah, Masjid Nabawi, kemudian ada kesempatan untuk berziarah namun dalam raudhah, kunjung ziarah kepada kuburan Nabi. Assalamualaikum ya Rasul, Assalamualaikum ya Nabi, Assalamualaikum ya Khataman Nabi, Assalamualaikum ya Aba Qasim, Assalamualaikum ya Taha. Menunggu keadaan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah yang berbeda lagi. Nah, guna kemudian budaya dulu kubur hanya lainnya karena ya Allah Subhanahu wa taala kali detail Bandungnya. Ana lupa minta air bagi Nabi. Ana lupa minta kekurangan kali detail oleh Allah taala Bandungnya. Mulai daripada falkin hingga hulukin. Dalam luar dan dalam komplit mengandung satu paket. Nah, dalam satu entitas zat bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, keutamaan selanjutnya nyeluk dengar daripada kisah fadilah Syekh Mutawalli Asy'ari salah sidrogren Al-Azhar Mesir. Beliau wafat dengan salah tahun sekurang 7. Salah hero ahli tafsir mufassirin asiyah, mufassirin kontemporer yang menulis satu tafsir yang ditulis dengan Al-Khawatir. Menegak dalam mukadimah tafsirnya di antaranya. Kemudian tak dengar dalam rekaman-rekaman videonya dalam berbagai momen yang direkam oleh TV Al-Azhar sebagai cok berkah dengan orang yang berbahagianya. Putra berkah dari beliau bahwa Nabi Musa menyota banding dengan Nabi Muhammad. Nabi Musa digelar dengan kalimu, yaitu manusia yang berkalam dengan Allah. Nabi Musa sehingga memuji wajah Allah Taala wa kallamallahu Musa taklima. Tapi menyata banding dengan Nabi kitanya Allah Ta'ala. Kemudian pada malam Isra wal Mi'raj yang Allah Ta'ala gubedeh pada baginda Nabi berbagai macam bentuk, berbagai macam peristiwa yang ajib-ajib yang dalam Al-Quran juga linuriyahu min ayatina, untuk kamu pelemah Pak Muhammadnya, Pak Nabinya, min ayatina, sebahagian daripada ayat-ayat kekuasaan kamu, sehingga gubedeh Pak baginda Nabi neraka, gubedeh surga, gubedeh ajab kubur, gubedeh berbagai bentuk-bentuk amalan yang kena efek di akhirat, amalan yang kena efek di akhirat, macam-macam peristiwa disaksikan oleh baginda Nabi. Yang pajannya balas bab malam tapi lebih daripadanya ulama mufassirin, bahkan ulama ahlu sunnah ittifaq, ijma' ulama ahlu sunnah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sayura fi yaumil qiyamah fil jannah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dapat dilihat beliau, zat beliau pada kala di uro akhir. Jika kalian Allah Ta'ala di uro akhir, ahlu sunnah mengatakan ijma' boleh dilihat Allah Ta'ala di hari akhir, dan merupakan nikmat yang paling tinggi. Toh nikmat lain di uro akhir yang paling tinggi, mana lain, bahkan yang lainnya memandu pegang Allah Ta'ala. Kita tak saksikan yang maha pegang, yang maha pencipta. Kembali pada pembahasan bahwa Nabi Musa berkalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Nabi Muhammad oleh sebahagian mufassirin bahkan masyhur ahli-ahli tafsir mengatakan bahwa dalam surat Wan Najmi idza hawa ma zaghal basaru wa ma tawanya, bahwa Nabi Muhammad
Nakalan Allah Ta'ala bakwate malam Isra. Tiga tu. Nabi Muhammad nakalan Allah Ta'ala bakwate malam Isra. Walaupun diperdebatkan, tapi pendapat ahli tafsir, mayoritas ahli tafsir lagi yang berpendapat nakalan Allah Ta'ala, nakalan oleh Nabi kita akan Allah Ta'ala berbanding kepada Nabi Musa. Nabi Musa bakwate bila ke kalendro ba Allah Ta'ala masyhur dalam Al-Quran. Wate berkalam dengan Allah Ta'ala merasa dekat nikmat yang hanapat berpegang hanapat mengadu sehingga timbul lamati menyodung mangan tak berdalam dengan Allah Ta'ala, apalagi tak ada dengan Allah Ta'ala, sehingga timbul dalam Al-Quran juga Rabbi arini anzur ilaika. Dekul dari Musa, ya Allah nukuduro nabadong ya Allah hawalan tak dengan roh li Nabi Musa ngelake ba Allah Ta'ala untuk berdemengan Allah Ta'ala dalam masa-masa kalamnya. Tapi jauh Allah Ta'ala dari Musa, qala lan tarani, hai Musa gada tidak bisa melihat aku. Hai Musa gada hanya mampu dalam walakin indur ilal jabal, akan tetapi jika dalam gedeh wadih bukit ya Bukit Tursinan. Hingga dalam ayat-ayat selanjutnya hanya memang bukitnya nanti bahwa dia tajalilum bukitnya hana runtuh hana kabur-kabur, tapi tidak mendengar atau fatarani maka tapi akan bisa dalam Begah ya Allah Ta'ala dalam Al-Quran, falamma tajalla rabbuhu ilal jabal, maka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bertajalli, bermanifest, menampakkan zatnya kepada gunung itu. Saradaka, yaitu gunungnya berlalu berada runtuh di kabeh wa kharra Musa sa'ika, dan Nabi-Nabi Musa ikut pingsan dalam kawan gunungnya. Menangkan bahwa dia Allah Ta'ala tulis ke Nabi Musa itu atas gunung dari Pudiro, tapi Nabi-Nabi Musa efek tentang kita kalian kepada baginda Nabi Muhammad malam Isra Mi'raj itu. Kemudian Pudiro oleh Allah Ta'ala dipegang oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ma zaghal basaru wa ma tagha. Nabi Muhammad tidak pernah berkedip mata mencuri bahwa dia dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyo Nabi Musa pingsan untuk baru diubah gunung. Nabi Muhammad Nabi ditanya kuat punya istilah Abu Manan dan Firun dipegang mana tepu dengan kuat lam istilah listrik ini kenanya nanti por nanti pegangan punya memang dicurahkan listrik sedemikian rupa di tadi bak ampere yang lainnya itu bentuk ampere, tapi yang listrik pada ampere yang 3 part ni hari-hari baju, tapi item listrik item bertahan. Menurut ibarat Nabi Musa dengan Nabi kita Nabi Muhammad luar biasa mana? Ini di antara keutamaan yang dipegang oleh Fadilah Syekh Mutawalli As-Sa'di, sehingga dalam selawu ditanya dari satu selawunya yaitu Al-Imam Al-Bur'i sang dalam Dalailul Khairat yang dipegang selawunya. Dalam selawunya dibandingkan lafaznya walau qara'ta lafzatan tarani wa ma kadzabal fuadu fahimta ma'na fa Musa kharra maghsyiyan alaihi wa Ahmad lam yazid zihna. Andaikan kita membandingkan firman Allah lantarani yang dipegang Nabi Musa dengan ma kadzabal fuadu yang dipegang Nabi